Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Baik, jumpa lagi hari ini di pelajaran Akidah Akhlak, yaitu akhlak tercela, menjauhi sifat sombong. Seperti biasa, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu akhlak tercela. Kisah Alqamah yang sombong dan durhaka kepada orang tuanya. Dan silahkan disimak. Kisah Alqamah yang sombong dan durhaka kepada orang tuanya. Alqamah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang taat beribadah. Dia selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ia suka menolong para sahabat-sahabatnya. Setelah dia berkeluarga, dia mulai berubah, terutama kepada ibunya. Suatu hari, istri Alqamah menghadap Rasulullah dan mengabarkan bahwa suaminya sedang sakit keras. Mendengar pengaduan istri Alqamah, Rasulullah merasa iba dan kasihan. Beliau lalu mengutus Bilal, Syuaib, dan Amar melihat keadaan Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, para sahabat melihat Alqamah sudah dalam keadaan koma. Bilal lalu mentalkinnya untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan cara membisikkan di telinganya, tetapi anehnya mulut Alqamah seakan-akan terkunci. Berulang kali mereka mencoba, tetapi mulut Alqamah tetap saja tertutup. Mereka lalu bergegas pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah. "Sudah kau coba menalkin di telinganya?" tanya Rasulullah. "Sudah ya Rasul, tetapi mulutnya selalu terbungkam rapat," jawab Bilal. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah Alqamah masih mempunyai kedua orang tua?" Ada yang menjawab, "Ada, wahai Rasulullah. Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta." Bertemulah Rasulullah dengan ibu Alqamah. Rasulullah pun bertanya, "Bagaimana sebenarnya keadaan putramu?" Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, Alqamah rajin sholat, sering puasa, dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana perasaanmu terhadapnya?" Dia menjawab, "Saya marah kepadanya sebab dia menyakiti hatiku dan durhaka kepadaku." Mendengar ucapan ibu Alqamah, Rasulullah menjadi mengerti apa yang menyebabkan Alqamah merasa sakit yang cukup lama. Itu karena Alqamah telah berlaku sombong dan durhaka terhadap ibunya. Baiklah, jika ibu tidak mau memaafkan Alqamah, Alqamah tidak akan bisa mengucapkan kalimat syahadat dan dia akan mati dalam keadaan kafir, kata Rasulullah. "Biarlah dia masuk neraka,
kata ibu Alqomah. Merasa bujukannya tidak berhasil meluluhkan hati ibunya, maka Rasulullah mencari cara lain. Hai sahabat Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, perintah Rasulullah kepada Bilal. Untuk apa kayu bakar itu ya Rasulullah? Tanya Bilal keheranan. Akan aku gunakan untuk membakar Alqomah, daripada dia hidup tapi terus tersiksa seperti ini. Lebih baik kita bakar saja agar lebih cepat mati. Itu lebih baik daripada dia menanggung sakit lebih lama lagi, jawab Rasulullah. Mendengar perkataan Rasulullah itu, ibu Alqomah tersentak. Hatinya luluh membayangkan apa jadinya jika anaknya dibakar hidup-hidup. Lalu ia pun menghadap Rasulullah sambil terisak. Wahai Rasulullah, jangan kau bakar anakku, kasihanilah dia. Aku telah memaafkan apa yang telah diperbuatnya terhadapku. Ratapnya memelas. Mendengar hal itu, legalah Rasulullah karena telah berhasil meluluhkan hati seorang ibu yang telah menaruh dendam kepada anak lelakinya. Beliau lalu mendatangi Alqomah dan menuntunnya membaca talqin. Berbeda dengan sebelumnya, mulut Alqomah lantas bergerak mengucapkan kalimat syahadat dan zikir seperti yang dituntunkan Rasulullah. Alqomah kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah fasih mengucapkan kalimat syahadat. Ia meninggal dengan husnul khotimah. Jiwanya telah menjadi tenang karena telah diampuni dosanya oleh ibu kandungnya. Dari kisah tersebut, hikmah dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. 1. Jauhilah sifat sombong kepada siapa saja, baik itu kepada adik, kakak, orang tua, teman, guru, orang yang lebih tua dari kita, dan orang yang lebih muda dari kita. Sifat sombong akan merugikan diri kita sendiri. 2. Jauhilah sifat yang dapat menyakiti hati orang tua kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Itulah kisah Alqomah yang sombong dan durhaka terhadap orang tuanya. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan Bapak akhiri, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.